kita siap hati untuk berdoa menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Kami menantikan Engkau ya Tuhan dalam persekutuan ibadah yang terjadi sore ini di sini. Kami rindu Tuhan hadir lewat firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Berilah pengharapan bagi kami yang putus asa. Serta bukalah jalan-Mu bagi kami yang menemui jalan buntu. Sebab firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Hati pikiran kami, seluruh konsentrasi kami, mari Bapa persiapkan dengan baik untuk tertuju bagi firman-Mu. Hamba izinkan berdiri hari ini kesekian kalinya. Terima kasih buat penghormatan Tuhan bagiku untuk menyampaikan firman-Mu. Layakkan hamba yang tak layak ini. Berilah pengurapan roh hikmat bagi hamba yang bodoh yang tidak paham firman-Mu. Roh Kudus kendalikan serta tuntun pemberitaan firman Allah ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Biar kami pulang membawa berkat dari firman ini. Bicara bagi kami ya Tuhan. Kami sekalian siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, sukacita sekali hari ini kita bisa jumpa lagi setelah berapa waktu kita tidak jumpa, bahkan mohon maaf sebesar-besarnya berapa kali dijadwalkan tapi selalu ya tidak cocok waktu gitu ya. Hati ini rindu untuk segera datang tapi orang lain lebih dahulu dari Maina. Dan baru saja hari ini cocok kesempatan. Terima kasih untuk waktu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Karena memang dari sejak bulan lalu, bahkan 2 bulan lalu, hampir setiap minggu, Jumat, Sabtu itu minggu selalu ada di luar kota dan jarang ada dalam kota. Karena itu banyak kali, bukan hanya di sini, ada beberapa PD yang minta PD yang hari Jumat, yang hari Sabtu, bahkan hari Minggu itu selalu mengalami pergeseran. Ya, harus dikondisikan karena memang saya lebih prioritas siapa yang dahulu dia yang dapat begitu. Karena itu terima kasih untuk perkenanan Tuhan hari ini kita jumpa lagi. Baik, ada bagian firman Tuhan harus kita baca bersama-sama. Mari kita lihat dari Injil Matius, satu firman Tuhan yang tidak asing lagi. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Saya rindu kita belajar dari bagian ini. Matius 7 ayat 7 dan 8. Ya. Mari kita dalam rasa hormat kita kepada firman Allah kita panggil berdiri dan kita baca secara bersama-sama bagian kebenaran ini. Perikopnya hal pengabulan doa. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang yang meminta, orang yang mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Silakan urut kembali. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Saudara kasih, ini adalah salah satu bagian khotbah Yesus di bukit tentang soal berdoa dan bagaimana supaya doa itu dikabulkan Tuhan. Pengajaran tentang doa dan rahasia doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita baca, kita akan bilang begini, enak sekali. Minta langsung dapat, ketok pintu dibuka. Lalu apa? Cari pasti dapat juga ya. Minta diberikan, cari dapat, ketok pintu dibuka dan seterusnya ya. Kalau kita baca begitu saja kita bilang begini, kok mudah sekali. Kok segampang itu? Tapi dalam praktek kita akan bilang begini, ternyata soalnya semudah Amin kok? Ya. Soalnya semudah. Beda kalau kita doa makan, jelas sudah ada di depan. Ya.
Amin, langsung mulai sudah, kan sudah tersedia. Gitu. Kalau doa-doa yang lain, tentu tidak boleh dikatakan kita jujur bahwa tidak semudah yang Alkitab bilang ini. Tapi tidak berarti bahwa yang Yesus omong ini tidak benar. Tidak juga. Ya. Saya akan khotbah dari bagian rahasia doa yang dikabulkan, tetapi juga bagaimana sehingga doa itu belum dikabulkan. Itu yang saya lebih tekankan di situ. Tidak berarti karena Tuhan gagal menepati apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita hari ini. Karena menurut teks ayat 42 ayat yang kedua, di situ dia bilang, coba kita lihat ayat 42 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Apa kata Tuhan di situ? 2, 3, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada tandemu yang gagal. Jadi yang pasti bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikannya kepada kita, bahkan tidak pernah dia gagal menepati apa yang dijanjikan itu. Tapi menjadi pertanyaan, ketong doa-doa juga belum seperti yang terjadi dalam Matius 7 yang kita baca hari ini. Ya. Kadang ada pengeluhan, doa-doa juga sama sah. Gitu. Lalu bagaimana dengan pengajaran Yesus hari ini yang kita baca? Tidak bisa kita serta-merta lalu mengatakan itu cuman firman, maka kenyataan juga tidak seperti itu. Ya. Tapi oke lah, ada beberapa sumber ayat-ayat referensi yang saya nyatakan bagi kita sebagai penyebab doa kita tidak dikabulkan. Ataupun dikabulkan tapi dalam penantian yang cukup lama. Ya. Sudah kasih dalam kasih Kristus, kita lihat hal yang pertama yang menjadi sebab sebuah doa itu bisa tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Ada sebabnya. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam Yesaya 59. Anak Tuhan mari baca dengan cepat ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, silakan. Terus. Jadi sebab yang pertama yang membuat doa-doa kita bisa juga tidak dikabulkan atau bisa juga dikabulkan tapi dalam proses penantian yang lama. Menurut teks itu bahwa bukan karena Tuhan tuli dan tidak dengar yang kita doakan atau tangannya pendek dan tidak bisa jangkau kita dalam berbagai pergumulan kita. Tidak juga. Tapi sebabnya ialah bahwa karena ada dosa, ada salah kita yang menjadi sebab pemisah antara kita dengan Allah waktu kita berdoa. Ya. Karena itu waktu Yesus ada di bumi ribuan tahun yang lalu, sebelum dia menjawab apa yang menjadi kerinduan setiap orang yang dilayani oleh Yesus, Yesus harus membereskan dosa, baru pertolongan itu datang. Kita lihat Markus 2 ayat yang kelima. Markus 2 ayat yang kelima. Iya. Baca sama-sama 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, orang lumpuh, anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus tidak langsung menyembuhkan ini orang yang lumpuh. Harapan mereka waktu mereka usung dia datang kepada Yesus, kalau dapat Yesus langsung sembuhkan. Tidak juga. Yang menjadi prioritas, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia memberikan jawaban kesembuhan, dia beri pengampunan atas dosa orang itu dulu. Amin, go? Karena dosa itu menjadi sebab setiap permohonan kita terhalang. Ya. Dan nanti baru kita lihat pada ayat selanjutnya, ayat 11 dan 12 dari Markus 2 itu baru
Orang itu Yesus perintahkan, bangun dan berjalanlah. Angkatlah tilammu dan berjalan. Sembuh, seketika itu sembuh. Karena dosa sudah dibereskan. Jadi bukan karena Allah gagal, atau bukan karena Allah tidak sanggup menjawab doa-doa kita. Tidak juga. Tapi penyebabnya ialah dosa kita. Dan dosa harus diselesaikan. Dosa harus dibereskan dengan Tuhan. Barulah setiap permohonan doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi itu hal yang pertama, pengajaran bagi kita, sehingga kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan waktu kita berdoa. Ya, bisa saja kita belum selesaikan, ada dosa yang menjadi penghalang permintaan kita kepada Tuhan waktu kita berdoa. Ya. Dan dosa itu mari kita selesaikan, kita bereskan. Dosa apa saja, tentu kita yang buat kita tahu itu. Kita bereskan supaya tidak menghalangi kita waktu kita berdoa. Ya. Yang kedua, tidak hanya sebabnya dosa, sehingga permintaan kita tidak terjadi sebagaimana yang kita baca dalam Matius 7 hari ini. Tetapi yang kedua, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 7 dan 8. 6 dan 7 maksud saya, 6 dan 7. Sama-sama kita baca 2-3. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Dan jangan sama sekali. Terus orang yang demikian janganlah ia mengira ia akan menerima sesuatu dari itu. Jadi sebab yang kedua bukan hanya karena dosa yang menghalangi permintaan kita atau doa-doa kita sehingga tidak dikabulkan. Tapi bisa juga ini pada poin yang kedua. Ada keraguan, ada kebimbangan. Maka kita bilang orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak. Sebab orang yang bimbang tidak akan dapat sesuatu jawaban dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kita doa tapi Tuhan periksa kedalaman hati kita. Ada doa yang disertai dengan keyakinan atau iman yang sungguh. Tapi ada doa juga yang masih ada keraguan, kebimbangan. Itu juga belum. Karena keraguan dan kebimbangan menjadikan kita orang-orang yang tidak layak mendapatkan jawaban Tuhan. Menurut teks Markus 11 ayat 24, doa yang benar supaya Tuhan menjawab itu seperti itu. Markus 11 ayat 24, anak Tuhan mari baca. Silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bilang, percayalah bahwa kamu telah menerima apa yang kamu doakan. Begitu. Amin kok? Gitu. Kalau tidak, maka sekali lagi sia-sialah doa kita. Karena doa yang tidak disertai dari sebuah keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Ya. Percaya bahwa kamu sudah terima. Harus doa dibarengi dengan iman. Begitu. Ya. Saudara kasih, dalam pengalaman saya mengalami dengan Tuhan hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa diterima dengan akal, tapi pengajaran firman Tuhan bilang harus mengimani. Jadi kita imani saja, pasti kita mendapatkan. Dan memang betul saya alami itu, kekasih Tuhan. Banyak hal ya, dalam pergumulan hidup berumah tangga, dalam berbagai usaha pekerjaan, beban-beban hidup ya. Saya praktek ini firman, dan saya melihat bahwa betul apa yang Tuhan katakan ya. Sebab banyak orang berdoa mau tutup mata buka mata sudah ada, tidak bisa ya. Doa yang dikabulkan adalah doa yang disertai dengan keyakinan iman ya. Dan itu Tuhan perhitungkan.
lambat cepat kita akan menerima itu. Karena memang Tuhan hargai iman kita waktu kita berdoa. Begitu. Sebab kalau tidak demikian, maka sampai kapanpun Tuhan masih tetap menilai doa yang kalau masih ada keraguan, kebimbangan, masih juga terkesan Tuhan ulur-ulur waktu. Padahal sebenarnya bukan Tuhan ulur waktu, hanya ulah kita sebenarnya membuat terkesan Tuhan ulur waktu untuk menjawab. Ya. Coba kita lihat lagi Lukas 18 ayat 7 dan 8. Apa kata Tuhan Yesus di situ juga. Lukas 18 ayat 7 8. Silakan yang dapat, mari. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetap jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Soal Tuhan jawab doa kita itu terlalu bisa menurut ayat itu. Ia pasti segera menolong, segera menjawab. Akan tetapi ada 8. Ukurannya ialah apakah ia masih bisa mendapati iman. Iman menjadi tolak ukur penentu Allah bertindak dan menjawab apa yang kita doakan. Mesti doa itu dibarengi dengan iman. Jadi itu. Jadi kalau kita berdoa, kita praktik Matius 7 dan belum, mari periksa. Jangan sampai kita berdoa juga tapi belum mengimani yang kita doakan. Masih ada kebimbangan, keraguan. Masih bercabang hati, begitu ya. Mendua hati, ya. Tidak bisa begitu, ya. Yang ketiga, kenapa kita berdoa tapi belum dikabulkan oleh Tuhan, ya. Bisa juga ada sebab yang ketiga, kata firman Allah. Perhatikan bersama saya Yohanes 15 ayat 7, ya. Satu ayat kebenaran itu luar biasa pengajaran Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Silakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, di situ dia bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, barulah kamu bisa minta atau kamu berdoa tentang apa saja yang kamu doakan. Tuhan akan menjawab, tapi ukurannya di situ. Mari kita periksa. Ya, ini bicara tentang soal relasi kita dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Bayangkan kalau relasi kita dengan Tuhan tidak bagus, saat-saat butuh baru datang. Habis dapat yang kita butuh kita hilang. Tuhan bilang kali ini lu minta. Sabar dulu. Karena saya tahu lu pun karakter, lu pun biasa. Ya. Ada orang yang menjadikan Tuhan itu, ya, seperti apa ya, tidak terlalu penting amat lah. Mungkin waktu tertentu terdesak baru datang, ya. Habis tertolong yang dia butuh, dia kabur, dia liar dengan Tuhan. Ini berarti mengalami krisis relasi dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Orang-orang yang mendapat perhatian, prioritas Tuhan untuk menolong mereka, menjawab setiap permintaan mereka adalah orang-orang yang punya relasi baik dengan Tuhan. Saudara, kita bandingkan dengan Matius 15. Matius 15 itu, saudara, kita lihat ayat 20-21. Ayat 22-23. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, waktu perempuan Kanaan itu yang berlatar belakang perempuan kafir penyembah berhala yang selama ini tidak dekat Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tapi ketika anaknya sakit berat berlari-lari datang, dia pingin langsung Tuhan jawab apa yang menjadi permintaannya. Apa yang terjadi di situ? Yesus sama sekali tidak menjawab.
permintaan perempuan kafir itu. Karena soalnya ialah bahwa dia bermasalah dalam hal relasi, dalam hal kedekatan dengan Tuhan. Selama ini kan dia liar dengan Tuhan, dikejar dengan masalah, baru mulai datang dekat dengan Tuhan, merengek-rengek, mengemis pertolongan Tuhan. Seolah-olah Yesus bilang, lu siapa? Coba kita lanjut ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bilang, saya datang untuk orang Israel yang adalah umat Allah. Mereka yang dekat dengan Allah, yang menyembah Allah, yang hidup. Sementara kau siapa? Kau penyembah berhala. Kau tidak ada hubungan yang baik dengan Allah yang kau minta pertolongan itu. Seolah Yesus mau menyadarkan perempuan ini periksa diri dulu sebelum teriak-teriak minta tolong. Begitu. Amin kan? Ya. Kita ini kadang-kadang dikejar dari masalah, kita sudah periksa diri, Bapak, kita langsung Tuhan tolong cepat, Tuhan tolong cepat. Lalu Tuhan bilang, seolah-olah kalau Tuhan yang seperti kita berhadapan begitu, Tuhan pasti bilang, lu omong deng, lu siapa? Selama ini lu liar-liar, sekarang suka pepet baru mau cepat-cepat minta Tuhan tolong cepat. Saudara, banyak orang pada umumnya seperti itu. Waktu saya peristiwa 24 Oktober tahun lalu dengan Cantika terbakar di Tanjung Nekliu, hari itu yang pamalas gereja, yang sonet tahu berdoa, semua berteriak, berdoa semua. Ya. Yang Muslim teriak Allahu Akbar, yang kita Kristen Yesus Tuhan, tidak ada orang berteriak bunti anak setan, buaya, tidak ada orang berteriak setan. Tidak ada minta tolong iblis, tidak ada. Semua Tuhan. Ya. Tapi pasti Bapak di sorga itu perhatikan muka-muka yang saya itu waktu karena saya ingat amat, itu waktu aku di laut, jadi semua berteriak. Waktu belum terjun ke laut masih di kapal terbakar di ujung sebelah. Orang menangis histeris, semua berteriak Yesus, Yesus Tuhan, Allahu Akbar, semua. Semua berseru, semua berteriak minta. Tapi pasti Bapak seleksi dulu. Muka-muka yang bisa ditolong, muka-muka yang biar kau minum air laut di situ. Begini suka pepet baru, Yesus tolong, Tuhan tolong, Allah tolong. Saudara, para sebelum kapal terbakar itu ada seorang ibu duduk dekat saya di bagian belakang, badan besar. Ya. Dia cerita, kiki kakak sedikit maki. Soalnya tahu dia hidup kok dia mati, kok masuk laut begitu siapa tahu siapa. Mulut kotor minta, belum lagi yang lain dong. Kita satu kapal ya kita. Orang semua suara besar-besar yang ini kita tahu, kita dengar. Nanti suara musibah baru Tuhan penuh mulut. Tadi baru isbah maki, baru omongin kotor-kotor. Saudara, Tuhan itu dia tidak sembarang kasih pertolongan kepada orang yang tidak pantas ditolong. Dia lihat orang yang punya relasi baik dulu. Sebagaimana Yesus bilang di sini, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ini hubungan timbal balik, kedekatan yang intim dengan Tuhan. Coba kita bandingkan Mazmur 91 ayat 14. Ini soal hubungan. Ketika kita berseru dan Tuhan luputkan kita dari berbagai pergumulan kita, ditentukan sejauh mana kedekatan dengan Tuhan. Silakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara, orang-orang yang berdoa dan Tuhan kabulkan doanya, ada orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Digambarkan di sini soal hati yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan membentengi, Tuhan menolong dia pada masa-masa yang sesak, masa-masa yang sulit. Amin. Ya, begitu. Jadi jangan buru-buru dikejar masalah langsung teriak-teriak dalam doa minta Tuhan tolong. Ya. Tapi kita periksa diri dulu. Selama ini saya setia dengan Tuhan, saya sudah dekat ke diri, saya sudah bergaul baik dengan Tuhan atau tidak. Periksa relasi kita dengan Tuhan.
Kalau relasi kita bermasalah, lu boleh berdoa sampai mulut berbusa juga. Ya, sebagaimana ini perempuan Kanaan, Yesus bilang. Awalnya Yesus tidak jawab sama sekali. Tapi langkah berikut, Yesus buka mulut beromong, tapi Yesus bilang, aku datang hanya untuk orang Israel. Engkau bangsa kafir, saya tidak urus engkau. Ya. Mari perbaiki relasimu dulu. Dan terbukti Matius 15 ayat 25, kita lihat. Matius 15 ayat 25 tadi. Lanjut di ayat 25 tuh. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kita lihat pada ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu perhatikan, perempuan ini akhirnya menyadari waktu Yesus tidak jawab dia punya permintaan. Dia sadar bahwa ternyata memang selama ini saya tidak dekat dengan Yesus. Diburu dengan masalah baru datang, pantas kok Yesus tidak buru-buru tolong saya juga. Kalau begitu saya rubah sikap saya. Ayat 25 di situ jelas. Lalu perempuan itu mendekat dan menyembah. Waktu dia mendekati Yesus dan sujud menyembah Yesus, ayat 28 Yesus bilang, hai ibu besar imanmu, jadilah padamu seperti apa yang kau katakan, apa yang kau minta. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Perbaiki relasi dengan Tuhan. Soal permintaan kita itu gampang Tuhan jawab. Tapi apakah relasi kita baik dengan kedekatan hubungan kita baik dengan Tuhan atau tidak? Sebagaimana kalau kita manusia saja mau hapus ini kolusi nepotisme ini tidak bisa. Saya sudah kenal baik dengan Maina, sebalik Maina kenal baik dengan saya. Kalau saya minta tolong Maina, jelas Maina pasti tolong saya. Orang lain lagi antri, ya, saya punya teman dekat di Dispenduk, ya. Tapi saya tidak bermaksud makan puji juga, ya. Orang lain boleh antri, dia hanya WA bilang data amesu. Mau urus apa sah? Ya. Saya pikir, ternyata teman dekatin di enak di sini. Kita perlu repot. Ada orang yang di Dispenduk pagi-pagi jam 6:30 sudah memang. Begitu. Saya tinggal WA dari rumah. Saya mau antar ini bahan, ini mau minta. Oh, bawa datang. Dia datang. Tinggal dia keluar kok dia aman. Nanti pulang sudah baru WA kok datang. Saya tidak perlu duduk kok tulang belakang sakit, kok miring kiri, miring kanan. Itu enaknya kalau kenal baik orang dalam begitu. Manusia saja butuh relasi yang baik, itu gampang. Lupa permintaan itu beres. Kalau kita hubungan baik, masa dia mengecewakan kita yang punya hubungan baik dengan dia? Amin kok. Pasti dia beri yang terbaik bagi kita yang punya relasi yang baik dengan dia. Itu contoh konkret supaya kita mudah paham. Kalau kita punya teman baik, teman akrab di instansi tertentu, kita urus apa-apa kan soalnya susah, soalnya perlu antri lama-lama. Walaupun bilang budaya antri, tapi masa ya kau beta duduk sampai ngata-ngata lu lihat beta di dalam lumpur ruangan situ lu sampai hati. Pasti lu WA bilang pulang sorong itu bahan dong, kau lu pulang sih. Kan masalah kawan baik, dia soalnya tegel ya botong duduk lama-lama juga nah. Kan begitu. Awalnya saya juga masih malu-malu, saya mau AG, saya juga mau antri. Dia lihat, papa, ada urus apa papa? Dia datang kusu, kalau kusu begitu tahu di situ. Oh, kusu apa itu? Corong itu pulang nih gue baru ame, gitu. Jadi itu enaknya kalau punya teman. Kita memiliki relasi yang baik dengan orang-orang yang baik. Kita mendapat perhatian prioritas, segala urusan kita dipermudah. Begitu. Kalau tidak ya itu sudah. Ikut dia pu alur, nah lu tunggu doa antri, lu tunggu doa sudah. Gitu. Saudara kasih dalam kasih Kristus dengan Tuhan pun Tuhan butuh relasi yang baik yang kita bangun dengan Tuhan. Ya, terbukti saya masih hidup ini. Orang lain mayatnya tidak ditemukan. Ada yang ditemukan tapi sudah mayat. Tapi kalau saya masih segar sehat, masih berdiri hari ini di tengah sekian banyak orang yang sudah mati dari peristiwa terbakar kapal tahun lalu. Saya bersyukur bahwa Tuhan, saya buktikan ini Mazmur 91:14 tadi itu. Tuhan meluputkan dan membentengi saya dari bahaya. Ya.
Karena Tuhan tahu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang lain. Tapi pasti saja ada pertimbangan Tuhan. Ya. Luputkan dia dulu. Ya. Karena Tuhan mengenal saya dan saya juga mengenal Tuhan. Seperti apa ya relasi kita selama ini dengan Tuhan dalam bekerja melayani Tuhan seperti apa. Bisa saja itu diperhitungkan Tuhan. Akhirnya kematian ditunda. Ya, kematian ditunda. Itu bisa saja. Pertimbangan Tuhan seperti itu. Saudara ingat waktu Hizkia jatuh sakit. Tuhan perintahkan Yesaya pergi kasih tahu sama Hizkia dalam Yesaya 38. Pesan-pesan terakhir sudah kepada keluargamu karena sebentar lagi engkau mati. Penyakitmu tidak akan sembuh. Tapi waktu Hizkia menangis, balikin diri dan menangis berdoa dengan Tuhan. Tuhan juga tidak tega ya. Karena masalah hubungan Hizkia dengan Tuhan juga luar biasa. Kalau saudara baca baik-baik dalam Yesaya 38. Yesaya baru keluar belum terlalu jauh dari istana Hizkia. Tuhan bilang balik kasih tahu Hizkia. Aku telah melihat air matanya. Aku telah mendengar doanya. Kasih tahu sama dia. Penyakitnya akan sembuh. Dan tidak hanya dia sembuh dari sakit. Aku akan menambahkan usianya bertambah 15 tahun lagi ke depan. Amin, kau Bapak Ibu, amin. Ya, orang yang punya relasi baik, Hizkia punya relasi baik dengan Tuhan. Waktu dia menangis berdoa, sorga tidak tinggal diam, sorga bertindak, sorga bereaksi, meresponi apa yang didoakan oleh seorang Hizkia. Karena Hizkia punya relasi baik dengan Tuhan. Dia seorang yang setia, seorang yang benar di hadapan Allah, seorang yang berlaku ya baik di hadapan Allah. Allah perhitungkan itu. Hubungannya dengan Allah baik. Waktu dia berdoa dan apalagi menjatuhkan air mata, Allah tidak bisa berdiam diri. Ya. Allah bereaksi dan memberi apa yang diminta oleh Hizkia. Saudara, jadi kalau sampai kita doakan sesuatu dan belum juga dikabulkan, mari periksa relasi kita dengan Tuhan. Jangan datang pada Tuhan saat butuh, tapi kita harus dengan Tuhan setiap waktu. Kita dekat bergaul baik dengan Tuhan harus setiap waktu. Sebagaimana Kejadian 6 ayat 9. Di situ seorang tokoh Alkitab yang namanya Nuh. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Relasinya dengan Allah luar biasa. Waktu datang air bah, Allah tahu memelihara Nuh dan keluarganya. Sehingga dia tidak dibinasakan. Kenapa? Karena hubungan pergaulannya dengan Allah sangat dekat. Orang lain tidak tahu yang nanti akan ada air bah datang menutupi bumi. Tapi Nuh diberitahu oleh Allah. Kenapa? Karena pergaulan Nuh dengan Allah, hubungan Nuh dengan Allah sangat karib. Karena itu Allah tidak merahasiakan pemusnahan besar-besaran di bumi. Dia hanya beritahu Nuh dan orang lain tidak tahu itu. Amin Bapak Ibu, amin. Kalau bergaul baik dengan Tuhan, waktu kita doa apa? Tuhan pasti beri. Tuhan pasti bereaksi menjawab apa yang kita doa. Kenapa? Karena soal relasi yang kita bangun. Ya. Hubungan timbal balik dengan Tuhan itu penting. Yang terakhir, ya, penyebab yang keempat yang terakhir, ia membuat doa kita kadang-kadang timbul terbalik tidak seperti Matius 7 yang kita baca hari ini. Hanya karena bukan saja hanya karena dosa, bukan saja hanya karena apa tadi? Ya. Kuat. Hal yang kedua tadi apa? Kebimbangan. Tidak ada iman. Yang ketiga apa? Relasi yang ya, kita mengalami relasi yang tidak baik dengan Tuhan. Tetapi penyebab yang keempat kita lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 2 dan 3. Kita lihat. Maksud ayat 3-4, bukan 2-3, 3-4. Kita sama-sama baca 2-3. Ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Terus kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau? Saatku belum tiba. Ketika Ibu Yesus menyampaikan masalah pesta di Kana yang kehabisan anggur, karena Ibu Yesus juga mendapat tanggung jawab atas pesta itu. Apa tanggapan Yesus kepada permintaan ibunya? Mau apa daripadaku hai ibu?
saatku belum tiba. Bisa saja kita telah menyelesaikan pengakuan dosa, kita sudah bereskan. Bisa saja kita sudah punya iman waktu kita berdoa, kita yakini bahwa Tuhan siap menjawab. Bisa saja kita punya relasi, kita bangun baik dengan Tuhan. Tetapi yang keempat ini, soal waktu. Ya saudara jangan mengomel dengan Tuhan. Beta sudah bereskan dosa dong. Beta sudah beriman. Beta sudah bergaul baik dengan Tuhan. Ma doa juga belum juga ini. Bisa saja poin keempat ini berlaku. Waktu Tuhan belum tiba. Amin. Waktu Tuhan belum tiba. Sebagaimana waktu pembuangan Israel ke negeri Babel. Orang Israel mengeluh dengan Tuhan, berteriak-teriak, berseru. Sampai kapan kami harus menderita di negeri Babel ini Tuhan? Saudara kalau baca itu digambarkan dalam Mazmur 137 itu. Saudara lihat di situ, orang Israel begitu mengeluh dengan Tuhan karena penderitaan mereka di negeri pembuangan di Babel. Mereka sangat menderita. Tapi kalau belum waktu Tuhan tidak bisa. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 10. Anak Tuhan mari baca dan cepat, saya akan akhiri khotbah ini. Yeremia 29 ayat 10. Ya. Jadi Tuhan Allah bilang kepada Yeremia, kasih tahu, tulis surat dan kasih tahu orang Israel di Babel sana. Apabila telah genap 70 tahun, itu penentuan waktu Tuhan. Kalau belum genap 70 tahun, waktu Tuhan belum genap, mau berdoa, mau cungkir balik, mau menangis sampai air mata keluar darah pun, kalau waktu Tuhan belum tiba, siapapun tidak bisa mengintervensi Tuhan. Amin. Tidak bisa kita atur Tuhan menurut maunya kita. Ibu Yesus seolah-olah terkesan mengatur Yesus untuk segera tolong ini orang-orang kehabisan anggur di Kana tadi. Orang Israel terkesan dalam Mazmur 137 menggambarkan di sana seolah-olah mereka punya penderitaan, mereka punya teriakan itu mau mempercepat waktu Tuhan. Cepat tolong mereka. Oh tidak. Siapapun tidak bisa mengintervensi atau mengatur Tuhan. Karena dia Tuhan, kita hanya debu tanah. Dia penjunan, kita tanah liat. Tak seorang pun bisa mengatur sang penjunan karena kita cuma tanah liat. Biarkan waktu Tuhan tergenapi. Maka Yeremia 29:10 tadi dia bilang, apabila telah genap 70 tahun, barulah aku menepati janjiku kepada kamu untuk dibebaskan keluar dari Babel, kembali ke Israel, negeri asal kamu. Harus tunggu waktu penggenapan Tuhan. Begitu. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum waktu Tuhan, kita balik ayat itu berarti tidak indah. Tapi kalau sudah genap waktunya, kita doakan dan sudah genap waktunya, semuanya pasti indah. Amin. Indah kalau sudah pas di pun waktu. Kalau tidak akan. Sama dengan kita tanam pohon, apa saja yang kita butuh makan buahnya. Sudah berbuah betul, tapi kalau belum waktu matang untuk dipetik, dipaksa petik sebelum waktu matangnya, saudara makan tidak enak. Ya. Tapi kalau sudah pas waktunya dia matang, baru kita petik, waduh terlalu nikmat rasanya. Ya. Doa yang kita, beban doa yang kita doakan, kalau sudah tepat pada waktunya Tuhan jawab. Mazmur 126 bilang di sana, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang tidur dan bermimpi. Kalau kita doakan dan sudah genap waktu Tuhan menjawab, seperti tidur dan bermimpi. Seketika
mereka seolah-olah tiba-tiba saja, waduh semua sudah jadi baik. Aduh Tuhan terlalu indah Tuhan, terima kasih Tuhan, aduh luar biasa Tuhan jawab beta pun doa. Itu sudah pas waktunya. Tapi kalau belum pas waktunya, saudara akan bilang begini, aduh Tuhan beta mau tunggu sampai kapan nih. Doa kasih bab tua jadi pemodel ini, tambah parah saya ini. Doa kasih nana dong, tambah, aduh. Doa kasih tetangga, doa kasih teman, doa kasih orang tua nih, aduh belum. Saudara tanda-tanda juga nih. Aduh Tuhan karena belum waktu Tuhan. Begitu. Maka itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9 juga dia bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena dia mau supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua beroleh kesempatan untuk bertobat. Jadi saudara, tidak berarti Tuhan lalai. Tidak berarti Tuhan lupa apa yang kita doakan. Tidak. Tapi semua dalam pengaturan waktu Tuhan. Maka itu waktu Alkitab bilang waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Yesaya 55 dia bilang ayat 7. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Jalan kita bukan sama dengan jalannya Tuhan. Termasuk waktu kita juga tidak akan sama dengan waktu Tuhan. 2 Petrus 3:8 di sana dia bilang perbandingan waktu kita dengan Tuhan sama dengan 1000 tahun berbanding satu hari. Beda jauh ke sana ya. Beda. 1000 tahun banding satu hari. Itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Terlalu beda jauh. Nah karena itu saudara, dari pengajaran firman Tuhan hari ini, mari jangan pernah kita jemu-jemu berdoa. Waktu kita berdoa, mari kita perhatikan 4 hal ini. Bereskan dosa. Jangan pernah khawatir waktu berdoa. Lalu bangun relasi yang baik dengan Allah. Lalu yang keempat, nantikanlah dengan sabar waktu Tuhan. Kalau itu ada pada kita, dengar baik. Tuhan akan melakukan pada waktu yang tepat. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, tutup Alkitab kita. Nyanyikan bersama saya, waktu yang tepat. Haleluya. Saya tidak tahu seperti apa pergumulanmu hari ini, anak muda maupun engkau orang tua, bapak dan mama. Tapi kalau seandainya firman Allah disampaikan,